Desa Mekarkarya merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Wayakarya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini berjarak sekitar 37 km dari kampus Institut Teknologi Sumatera. Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur, jumlah penduduk per tahun 2022 mencapai 3.105 jiwa, yang mana 1.641 jiwa merupakan laki-laki dan 1.464 jiwa merupakan perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 182,65 km persegi atau 7,29% dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Wawakarya. Oleh karena itu, mayoritas warga desa Mekarkarya bekerja sebagai petani dan berkebun dengan komoditas utama yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, dan kakao. Pohon kelapa merupakan salah satu hasil perkebunan yang melimpah di desa Mekarkarya. Namun, kesadaran akan manfaat ekonomis yang dapat dihasilkan dari pengolahan kelapa masih rendah di kalangan masyarakat setempat. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2023, kelapa menjadi komoditas terbesar ketiga dengan jumlah 302 kuintal per tahunnya, yang menghasilkan limbah sabut kelapa rata-rata 869 kg per bulan. Dengan hasil panen sebesar itu, timbul permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu limbah pada pertanian berupa sabut kelapa pasca panen yang tidak dikelola dengan baik dan hanya menjadi tumpukan sampah. Pada permasalahan yang ada, limbah sabut kelapa dapat dimanfaatkan kembali untuk media tanam seperti tanaman vanili. Selain itu, hasil dari pembuatan coco chip juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan pakan ternak. Pakan ternak yang biasanya hanya digunakan sekali dan kemudian dibuang, nyatanya dapat difermentasikan dan diawetkan agar lebih tahan lama. Program kerja yang dilaksanakan oleh kami sebagai tim KKN tematik ITERA di Desa Mekarkarya melaksanakan 3 program kerja utama. Yang pertama, pemanfaatan coco chip sebagai media tanam budidaya tanaman vanili. Coco chip merupakan pemanfaatan limbah dari komoditas sabut kelapa dengan kandungan nutrisi dan efektivitas yang tinggi sebagai media tanam. Program kerja yang kedua adalah fermentasi rumput. Rumput alang-alang biasanya rumput yang memiliki daun yang tajam dan menjadi tumbuhan pengganggu atau biasa disebut gulma pada dunia pertanian. Selain itu, rumput alang-alang juga dapat digunakan sebagai pemberian pakan ternak untuk hewan, seperti sapi, kerbau, dan kambing. Namun, terdapat beberapa hewan ternak yang tidak menyukai rumput alang-alang karena teksturnya yang kasar dibandingkan dengan pakan ternak anorganik lainnya. Maka dari itu, melalui program kerja ini dilakukan pelatihan pengolahan untuk fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Tujuan dilakukannya fermentasi rumput yaitu meningkatkan efisiensi waktu peternak dalam penyediaan pakan ternak dan meningkatkan nilai gizi dari pakan ternak. Kompos dibuat dengan memanfaatkan tanaman liar seperti rumput ataupun tanaman yang sudah layu dengan tujuan memanfaatkan rumput liar dan sampah sekitar menjadi produk yang bermanfaat bagi lingkungan dan pertanian. Kompos berperan sebagai pemberi nutrisi bagi tanaman serta sebagai alternatif pengganti pupuk kimia. Nama saya Ahmad Makmur, tinggal di Mekarkarya. Cukup bagus sih, ada motivasi ya, ada keinginan ingin mencoba gitu kan. Biar nambah-nambah wawasan yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Ya sangat tertarik sih, dulu juga memang ya pernah sih mencoba cuman gagal karena kita kan belum tahu ilmunya. Belum ini ya, alhamdulillah kan sekarang kan ada keterangan dari KKN dari ITERA ini kan ada keterangan kayak gini, oh jadi kita bisa lebih semangat lagi untuk mencobanya. Apa aja bahan-bahannya, caranya kayak gimana, alat-alat yang harus kita butuhkan itu apa kan gitu. Ya kita ya dari untuk saat ini hari ini ya kita berpikir untuk itu kan butuh
kayak alat untuk penyimpanannya, ininya harus kita kumpulkan dulu kan gitu. Biar kedepannya kan kalau udah siap, kedepannya kan enak kan gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada arahan dari sini kan kita bisa mencoba lagi kan.